Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emaldi Setiawan, NPM 1851030362. Di sini kami akan menganalisis mengenai kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, yakni mengenai kasus serta analisis yang terjadi dalam kasus tersebut, pertama, saya akan menyampaikan mengenai prinsip etika profesi akuntan. Prinsip yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip yang kedua yakni kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Prinsip yang ketiga yakni integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Prinsip yang keempat yakni objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dan prinsip yang kelima yakni kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Selanjutnya, prinsip etika yang keenam yakni kerahasiaan. Jadi, setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuannya. Dan prinsip yang terakhir yakni standar teknis. Jadi, setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Nah, berangkat dari prinsip-prinsip etika profesi akuntan di atas, selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga kita dapat mengetahui nih pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh 9 KAP tersebut. Secara umum, kasus yang terjadi pada 9 KAP yang diduga melakukan kolusi tersebut yakni mulai diketahui pada 19 April 2001, di mana Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diduga telah melakukan kolusi dengan pihak-pihak yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai tahun 1997. Dan benar saja, koordinator ICW mengungkapkan berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1990-an, sehingga dapat ditetapkan bahwa ke-9 KAP itu telah menyalahi etika profesi dengan kemungkinan adanya kolusi antara kantor-kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memperbaiki laporannya sehingga mereka memberikan laporan yang palsu. Baik, analisis yang lebih detail serta pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh 9 KAP tersebut akan dijelaskan secara detail oleh rekan saya. Terima kasih.
Melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu di poin yang ketiga. Di poin ketiga ini ada kode etik. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah prinsip etika, yang kedua ada aturan etika, dan yang ketiga adalah interpretasi aturan etik. Untuk prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika ini disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Sedangkan untuk aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggotanya dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Selanjutnya di poin keempat ada prinsip etika profesi akuntansi. Prinsip yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Maksudnya adalah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional, setiap anggota itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota ini mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota juga mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan juga menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Dan yang selanjutnya, yang prinsip yang kedua adalah kepentingan publik. Setiap anggota itu berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Prinsip yang ketiga adalah integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang selanjutnya, di prinsip keempat adalah objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dan prinsip yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan juga keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir. Kemudian di prinsip yang keenam adalah kerahasiaan. Maksudnya adalah setiap anggota itu harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Selanjutnya, di prinsip ketujuh adalah standar teknis. Dimaksudkan adalah setiap anggota itu harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan juga standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut, sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, International Federation of Accountants, badan pengatur peraturan perundang-undangan yang relevan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kolusi. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sehingga sebagai pelican agar segera urusan menjadi lancar. Ciri-ciri kolusi ada dua. Yang pertama, memberi uang pelican dari perusahaan tertentu kepada oknum pejabat atau pegawai pemerintah agar perusahaan dapat memenangkan tender pengadaan barang dan jasa tertentu. Yang kedua yaitu penggunaan perantara dalam pengadaan barang dan jasa tertentu. Selanjutnya adalah tentang kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya, kasus akuntan publik. Jakarta 19 April 2001, Indonesia Corruption Watch meminta pihak kepolisian menyusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya di antara tahun 1995 sampai 1997. Koordinator Institut Corruption Watch KAP berdasarkan penemuan BKP, 9 dari 10 KAP yang melakukan audit terhadap bank yang bermasalah tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar auditnya. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas di antara bank-bank yang diaudit tersebut termasuk bank-bank yang dibekukan kegiatannya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. 9 KAP telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Semuanya mengharapkan ada tindakan administratif di Departemen Keuangan, misalnya mencabut izin kantor akuntan publik dan sekaligus meminta dilakukan tindakan etis yang melanggar kode etik profesi akuntan publik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis dari kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi terhadap kliennya. Seorang akuntan yang profesional diharapkan dapat berpegang teguh pada tugas umum profesional dan berpegang teguh pada standar spesifik yang ditetapkan oleh badan profesional. Contoh kasus di atas merupakan penyimpangan profesi sebagai akuntan. Terdapat pelanggaran tanggung jawab profesi yang terdapat kasus tersebut. Sungguh sangat disayangkan, suatu kantor akuntan publik seharusnya memiliki etika profesi tanggung jawab yang baik, malah justru menyalahi aturan. Sebuah kantor akuntan publik harusnya mengetahui etika profesinya, bukan malah berperilaku menyalahi aturan dengan cara berkolusi yang membuat kepercayaan publik berkurang. Tersangka di balik penyimpangan ini adalah 9 KAP
9 dari 10 KAP yang diduga melakukan kolusi, yaitu AI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PU dan R, RY, S dan S, SD dan R, RBT dan R. 9 KAP ini melakukan kolusi terhadap bank untuk memoles laporan keuangannya sehingga memberikan laporan palsu pada tahun 1995 sampai 1997. BPKP telah memeriksa 9 KAP yang melakukan audit terhadap 36 bank bermasalah. Ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit yaitu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit, termasuk bank diantaranya yang dibekukan oleh pemerintah kegiatan usahanya pada tahun 1999. Seorang akuntan publik seharusnya dapat menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, salah satunya jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan audit yang dibuat oleh 9 KAP dari pihak bank yang tidak sesuai. Yang pertama ada paragraf pengantar. 9 KAP telah melakukan audit terhadap laporan keuangan dari 36 bank yang mengalami masalah. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, yang menyebabkan bank-bank yang diaudit tersebut termasuk ke dalam bank-bank yang dibekukan oleh pemerintah pada tahun 1999. BPKP menyatakan bahwa 9 KAP tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. 9 KAP telah menyalahi etika profesi dengan adanya kolusi antara kantor akuntan publik dengan pihak bank yang diperiksa untuk memoles laporan keuangannya dan memberikan laporan keuangan yang palsu. Bukan hanya sekedar kesalahan dalam penulisan laporan keuangan, tetapi memang ada beberapa pelanggaran yang dicoba untuk ditutupi dengan rekayasa akuntansi. Lalu yang kedua itu ada paragraf lingkup. Paragraf ini berisi bahwa auditor telah mengaudit laporan keuangan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Akan tetapi, 9 KAP tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing dan melakukan penyimpangan dengan merekayasa laporan keuangan dan memberikan laporan keuangan palsu yang dapat merugikan masyarakat. Misalnya ketika mereka menyatakan bank tersebut sehat, tetapi dalam waktu dekat bank tersebut mengalami kebangkrutan. Tentu hal tersebut dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat. Lalu yang ketiga ada paragraf pendapat. Dalam kasus ini, hasil audit yang diberikan oleh 9 KAP menyatakan tidak wajar. Dapat dilihat dengan adanya kolusi dengan pihak bank yang diperiksa untuk memoles laporan keuangannya dan memberikan laporan keuangan palsu kepada masyarakat. Bukan hanya sekadar kesalahan dalam penulisan keuangan, tetapi memang ada beberapa pelanggaran yang coba untuk ditutupi dengan rekayasa akuntansi. Salah satu tipe auditor yang tidak sesuai dengan sikap 9 KAP ini yaitu auditor independen. Auditor independen yaitu auditor profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama di bidang auditing dalam mengaudit laporan keuangan yang diberikan oleh kliennya. Akan tetapi, 9 KAP ini tidak menjual jasanya secara profesional kepada masyarakat dan melanggar tanggung jawab profesinya sebagai auditor, yaitu dengan adanya kolusi terhadap pihak bank, menerbitkan laporan keuangan palsu, serta memberikan informasi palsu tentang laporan keuangan bank terhadap masyarakat yang dapat merugikan masyarakat. Materi selanjutnya itu pada poin 6 tentang prinsip-prinsip etika profesi sebagai akuntan publik yang dilanggar pada kasus 9 KAP. Jadi di sini prinsip-prinsip yang dilanggar yaitu ada 4. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Sebagai seseorang yang profesional, setiap anggota harus mempunyai peran penting bagi masyarakat. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap semua pemakai jasa profesional mereka. Tapi pada kasus ini, 9 KAP telah melanggar tanggung jawab profesi yaitu sebagai seorang auditor, di mana mereka telah menerbitkan laporan keuangan bank palsu yang tidak sesuai dengan keadaan bank tersebut. Dan mereka berusaha untuk menutupi kejahatannya dengan cara merekayasa laporan keuangan tersebut. Mereka beranggapan bahwa perbuatannya itu tidak akan merugikan bagi masyarakat, sehingga seorang akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka, yaitu sebagai seorang yang diberikan kepercayaan dalam penyajian laporan keuangan. Seharusnya seorang akuntan mampu bertanggung jawab terhadap semua anggota dalam pengembangan profesi akuntansi, mampu memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip kepentingan publik, di mana prinsip ini yaitu setiap anggota
berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Pada kasus ini, seorang akuntan dianggap telah mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan adanya penyajian laporan keuangan yang direkayasa tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip integritas, di mana prinsip ini yaitu untuk menciptakan, untuk meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat. Di mana setiap anggota berkewajiban untuk memenuhi kewajiban profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Pada kasus ini, 9 KAP dianggap tidak bersikap jujur dan tidak bersikap berterus terang kepada masyarakat dengan melakukannya koalisi dengan kliennya. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip objektivitas, di mana prinsip ini setiap anggota harus mampu menjaga objektivitasnya dan bebas dari kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Pada kasus ini, 9 KAP dianggap telah melakukan berat sebelah, yaitu lebih mementingkan, lebih mengutamakan kepentingan kliennya. Membahas tentang solusi dari kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Yang pertama, dari analisis yang telah dibuat, solusi yang dapat ditempuh yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap setiap laporan yang telah dipublikasikan dan memberikan pelanggaran yang berat kepada seluruh akuntan publik yang telah terdaftar jika melakukan kecurangan. Peran BPKP juga harus lebih diperketat dalam mengawasi keuangan pembangunan agar fraud dapat diminimalisasikan. Yang kedua, sebaiknya sebagai profesi akuntan publik di dalam setiap penugasan jasa, atestasi, seorang akuntan publik diwajibkan bersikap independen terhadap semua stakeholder perusahaan ataupun yang lainnya, karena merupakan output pernyataan akuntan publik atas asersi yang diperiksanya, dan itu pun merupakan sebuah laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya yang dibutuhkan untuk masyarakat umum atau sebagiannya. Jadi, bila ada sedikit kecurangan saja akan sangat-sangat merugikan, dan seorang akuntan publik pun harus memiliki asas moral dan asas kepercayaan agar tidak ada lagi yang namanya kecurangan di dalam sebuah perikatan KAP. Yang ketiga, seorang akuntan publik harusnya terlatih dengan tindakan-tindakan korupsi seperti ini. Jika ada perusahaan yang ingin berusaha melakukan penyuapan agar laporan keuangan dari perusahaan dimanipulasi, akuntan publik tersebut harusnya dapat menolak dan benar-benar berlaku jujur dalam pengauditan laporan keuangan. Sekian analisis dari kelompok kami mengenai kasus 9 KAP yang diduga melakukan kolusi terhadap kliennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.